Bapak pun rekan-rekan media yang hadir pada sore hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Mohon izin saya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ingin menyampaikan konferensi pers lanjutan dari investigasi atas kasus dugaan insiden kekerasan pada kegiatan Diksar Mahepol 26 ya, Bandar Lampung 18 Juli 2025. Atas nama Rektor Universitas Lampung, kami hadir kembali dalam kesempatan ini untuk menyampaikan secara resmi hasil investigasi independen terhadap kegiatan pendidikan dasar Mahepol Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang diduga menyebabkan wafatnya Ananda Pratama Wijaya Kusuma serta terjadinya sejumlah tindakan kekerasan terhadap peserta lainnya. Komitmen Universitas Lampung sebagai institusi pendidikan tinggi, Universitas Lampung menegaskan kembali komitmen kuatnya terhadap perlindungan hak asasi mahasiswa, penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dalam kegiatan kemahasiswaan, serta tanggung jawab moral dan kelembagaan dalam menciptakan ruang belajar yang aman, inklusif, dan bermartabat. Pembentukan tim investigasi independen ini merupakan langkah serius institusi dalam menjalankan mandat akuntabilitas dan transparansi atas peristiwa yang terjadi dengan semangat perbaikan dan keadilan. Metodologi dan ruang lingkup investigasi. Tim investigasi bekerja dengan mengedepankan prinsip independensi, objektivitas, dan verifikasi berlapis. Metode yang digunakan mencakup wawancara dengan peserta, panitia, alumni, dan pihak fakultas, telaah dokumen internal dan eksternal kegiatan, penelusuran bukti lapangan di lokasi Diksar, uji konsistensi kesaksian lintas narasumber, klarifikasi administratif kepada pihak Mahepol skala terbatas dan fakultas. Temuan kunci investigasi. Dari rangkaian proses tersebut, tim menyimpulkan sejumlah temuan utama. Pertama, adanya praktek kekerasan fisik dan psikis yang merendahkan martabat peserta Diksar, termasuk tindakan mencelupkan kepala ke lumpur, pemukulan, pemaksaan aktivitas ekstrim dalam kondisi tidak aman, serta penghinaan verbal. 2. Pelibatan aktif sejumlah alumni dan senior sebagai pelaku langsung atau sebagai pihak yang membiarkan kekerasan terjadi, bertentangan dengan prinsip keselamatan dan pembinaan dalam pendidikan. 3. Kelalaian struktural di tingkat fakultas, ditandai dengan lemahnya supervisi, wakil dekan 3, pembiaran oleh dosen pembina atau pembimbing lapangan, serta absennya verifikasi dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan di luar kampus. 4. Sikap tidak kooperatif organisasi Mahepol, termasuk penolakan memberikan data, menghindar dari proses klarifikasi, serta tidak membuka akses atas dokumen kegiatan yang relevan. Seluruh temuan ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap ketentuan hukum dan kebijakan internal Universitas Lampung, termasuk Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 25 Tahun 2020 tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Kedua, Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 11 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2021 tentang organisasi kemahasiswaan, serta Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi atau PPKPT. Berdasarkan regulasi-regulasi ini, setiap bentuk kekerasan, pembiaran terhadap pelanggaran, dan kegagalan dalam pengawasan kegiatan kemahasiswaan harus ditindaklanjuti secara tegas dan sistematis. Rekomendasi strategis. Sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan, tim investigasi menyampaikan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, untuk individu pelaku kekerasan, baik senior maupun alumni, dikenakan sanksi etik dan atau hukum, serta pelaporan pidana jika ditemukan unsur penganiayaan yang memenuhi unsur hukum, termasuk larangan keterlibatan alumni dalam aktivitas kemahasiswaan. 2. Untuk organisasi Mahepol, diberlakukan pembekuan dan moratorium aktivitas
serta reformasi struktural dan ideologis total yang akan diawasi langsung oleh tim independen. Kegagalan menjalankan reformasi akan berdampak pada pembubaran permanen organisasi. 3. Untuk seluruh ormawa dan UKM di lingkungan Universitas Lampung diwajibkan memiliki kode etik dan SOP anti kekerasan, menyusun surat pernyataan bebas kekerasan, serta memastikan keterlibatan aktif dosen pembimbing lapangan dalam semua tahapan kegiatan. 4. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, direkomendasikan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kemahasiswaan dengan fokus pada fungsi pembinaan dan pengawasan yang terbukti lemah dan abai dalam mencegah praktek kekerasan. Langkah tidak lanjut Universitas Lampung. Sebagai bentuk tidak lanjut Universitas Lampung akan melakukan 1. Menyerahkan laporan investigasi ini kepada kementerian, pihak kepolisian, dan masyarakat sebagai bagian dari komitmen transparansi. 2. Mendorong dan memfasilitasi proses hukum yang adil bagi korban maupun pelaku yang terbukti bersalah. 3. Mengawal proses pemulihan kelembagaan, memperkuat sistem pelaporan kekerasan, serta memperbaiki SOP pembinaan organisasi mahasiswa di semua fakultas. Penutup, Universitas Lampung tidak akan mentolerir kekerasan dalam bentuk apapun. Kami berdiri bersama keluarga korban dan seluruh sivitas akademika masyarakat dalam memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan reformasi nyata demi terwujudnya lingkungan kampus yang aman, sehat, dan menghargai martabat setiap insan. Kami mengajak semua pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi bersama guna memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan integritas di ruang akademik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nama Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Sumiyono MSc, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, mungkin kalau ada pertanyaan, 2 pertanyaan saja ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Pak, saya Melida dari Lampung. Mungkin terbosan ya Pak. Pak, dari hasil investigasi tadi, berarti itu sudah diakui ya? Unila kebobolan Pak. Artinya Pak, kan ada kekerasan di tubuh Unila sendiri, walaupun tidak di dalam kampus ya, di luar kampus kejadiannya. Itu Pak, evaluasi kita Pak terhadap hal ini seperti apa Pak? Kemudian untuk secara tidak langsung kan ini melibatkan para pembimbing di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Apa yang diberikan kepada mereka, sanksi atau apa Pak? Terima kasih. Baik, nanti Pak Bu Novita dan Pak Karvin bisa membantu saya. Baik, evaluasi tetap akan dilakukan karena memang struktur tata kelola yang ada di Universitas Lampung antara universitas dengan fakultas itu kan memang punya kewenangan masing-masing, gitu ya. Jadi ini kan organisasi yang ada di tingkat fakultas, proses perizinan dan sebagainya di tingkat fakultas, tidak ke tingkat universitas. Sehingga apabila tidak ada laporan kepada universitas, ada kemungkinan universitas ya tahu setelah ada laporan, gitu ya. Jadi memang untuk ke depan kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, baik itu secara tata kelola kepemimpinan, mulai dari tingkat universitas sampai tingkat fakultas, maka sinergi itu mesti harus dilakukan. Ketika akan ada kegiatan di luar kampus, itu mesti harus ada pemberitahuan ke universitas. Ini yang akan ke depan akan kita lakukan, maka SOP dari kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan khususnya yang akan melakukan kegiatan di luar kampus ini akan kita tinjau kembali dan akan kita evaluasi dan akan kita perbaiki bagaimana agar tidak lagi semacam tadi disampaikan kebobolan. Terima kasih. Mungkin untuk yang selanjutnya Bu dosennya Prof. dosen. Silakan. Oke, baik. Konkret, Mbak. Sesuai dengan kerja tim investigasi, kami sudah menemukan ada 3 kelalaian dan semua unsur terkena di sini. Jadi baik individu tadi, pelaku yang terduga adalah senior dan alumni, ya,
sebagai pelaku kekerasan. Kemudian dari sisi organisasi Maheffelnya sendiri, dan yang ketiga tentunya adalah dari institusi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Namun untuk sampai kepada apa yang ditanyakan oleh Mbak dari Radar tadi, kami merekomendasikan satu lagi adalah untuk membentuk tim etik di tingkat universitas. Inilah yang nanti akan memvalidasi kembali dan akan menindaklanjuti apa yang menjadi harapan masyarakat dan kita semua. Saya kira seperti itu. Sedikit saya tambahkan ya, Mbak, Ibu sekalian. Jadi terkait sanksi yang akan dilakukan oleh universitas, yang pertama berdasarkan peraturan Kemendikbud tadi jelas ada unsur kelalaian. Nah, unsur kelalaian ini nanti tim etik lah yang akan menjatuhkan sanksinya. Sanksi dalam peraturan Kemendikbud itu ada 3 jenisnya: sanksi ringan, sedang, dan berat. Itu yang akan dijatuhkan sanksi, baik itu oleh individu tadi, organisasi, ataupun institusi, dalam hal ini adalah Fakultas Ekonomi. Itu yang saya tambahkan dari Bu Novita. Kemudian saya tegaskan kembali, dari awal kami katakan bahwa tim ini bukan bertujuan untuk menentukan si A bersalah, si B bersalah, tidak. Tetapi kami mengurai peristiwa ini kenapa bisa terjadi, sebabnya terjadi, itu secara sistematik. Nah, ini nanti akan menjadi rujukan juga kepada tim kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Karena kalau peristiwanya sudah jelas, kami sampaikan tadi laporan dari Pak WR, peristiwanya. Nah, peristiwa itu merupakan tindak pidana atau bukan, itu nanti kewenangan dari kepolisian. Ya, itu sekali lagi saya tambahkan. Terima kasih. Satu lagi dia. Ya, silakan. Izin perkenalkan, nama saya Sinta dari media Lampung Gaya Partner Kumparan. Tadi kan dijelaskan bahwa terbukti adanya tindak kekerasan pada saat Pixar Mahefel yang melibatkan dari alumni maupun senior. Itu berapa jumlah yang terlibat dalam dugaan aksi kekerasan itu? Terima kasih. Tim investigasi ini bekerja basisnya versi yang berbeda ya dengan kepolisian, tetapi kami juga beberapa waktu yang lalu telah berkoordinasi dengan kepolisian. Pada dasarnya datanya sama, tetapi untuk angka itu akan berbeda. Pertama, bahwa kita punya keterbatasan berbeda dengan kepolisian yang bisa memanggil ya siapa saja, termasuk dalam hal ini adalah alumni. Tetapi kalau yang dilakukan oleh tim investigasi itu kami melakukan wawancara itu dari korban, ya, dari korban atau peserta, dan mereka memberikan beberapa nama yang jumlahnya bervariasi ya, karena ternyata juga di lapangan banyak juga korban yang tidak kenal dengan alumni. Lalu kami meminta misalnya beberapa nama yang bisa disebutkan, dan lokasi terjadi di sana adalah nama inisial lapangan. Misalnya nama saya Novita, tapi di lapangan mungkin bisa berbeda, gitu, Novita misalnya. Nah, jadi itu saja yang coba kami ambil. Tetapi mungkin untuk lebih jelasnya, Bapak sekalian bisa tanya di kepolisian. Kalau data di kepolisian itu menunjukkan angka 36 untuk senior. Tetapi kalau di kami tersebut sekitar 20 nama dengan nama inisial lapangan. Demikian. Sedikit Pak, tambahan untuk penegasan aja, untuk kekerasan itu dialami korban Pratama ini sendiri atau kekerasan terhadap yang lain juga, penegasan itu. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali kemiripan dengan yang didengar di media massa ya, maupun online. Pratama sendiri dari awal, jadi kami investigasi itu menggunakan 6 fase. Sedikit menjelaskan ya, supaya tidak keliru. Kita bagi investigasi ini dengan 6 fase. Fase yang pertama itu adalah fase perencanaan.
Fase perencanaan ini murni ada di tingkat kepanitiaan Mahefel. Jadi pada fase ini memang sudah menunjukkan ada kelalaian ya dari pihak panitia. Misalnya rundown yang diberikan ke fakultas itu berbeda dengan yang di lapangan, dan itu kita sudah verifikasi di korban ya, peserta itu berbeda. Demikian juga di dalamnya mereka sebenarnya sudah ada kepanitiaan yang membawahi kesehatan ya, misalnya medis, tetapi faktanya tidak ada orang yang mengelola ini. Nah kemudian fase yang kedua adalah fase keberangkatan. Jadi titik keberangkatan dari FEB yang ternyata berbeda dengan rundown. Mereka tidak langsung ke lokasi, tetapi berhenti dulu di satu desa, ya, di satu desa. Kemudian dari desa ke kebun itu sekitar 5 jam mereka berjalan, baru kemudian besoknya mereka masuk ke lokasi, ke hutan gitu. Nah ini saja sudah sangat berbeda dengan rundown yang diberikan ke kita gitu. Di keberangkatan ini sebenarnya almarhum sudah mulai menandakan titik-titik kelelahan gitu. Dan proses perjalanan dalam 5 jam itu sudah dibopong oleh kawan-kawannya. Ya, itu sudah menunjukkan, dan di sini sebenarnya idealnya ada opsi harusnya untuk almarhum itu keluar dari kegiatan ini. Nah, itu yang nampaknya juga tidak diberikan oleh panitia. Jadi tetap diminta untuk terus berjalan. Akhirnya mereka berjalan dengan membopong almarhum, itu kira-kira. Nah, kemudian lanjutnya adalah di pelaksanaan kegiatan lapangan. Ini sebenarnya berdasarkan informasi sudah ada beberapa, tetapi tidak begitu ekstrim gitu ya. Ada begitu beberapa seperti push up ya, push up satu set itu 25 kali gitu ya. Nah dan lain-lain. Nah mungkin puncaknya ada di fase julid malam yang dini hari. Jadi totalnya mereka ada 6 pos yang harus dilewati yang berbeda-beda, tetapi mungkin pos yang agak ekstrim itu di pos 5 dan pos 6. Pos 5 itu adalah pos mental. Kemudian pos 6 itu walaupun namanya keakraban, tetapi dengan happy mereka mungkin disuruh merangkak, tetapi kondisi kesehatan karena kurang baik, maka itu juga semakin memperburuk kesehatan almarhum. Nah kemudian ketika pulang juga tidak ada pemeriksaan apa-apa. Jadi fase yang berikutnya setelah fase julid malam itu ada fase kepulangan dan pasca kegiatan. Nah ini juga pembubaran begitu saja gitu. Ya, dijemput oleh keluarganya. Kemudian ya keluarganya yang mengetahui kondisi para peserta tentunya di sini. Gitu. Termasuk juga fase yang terakhir yang kita lihat itu adalah fase pelaporan dan respon institusi. Ini juga kami coba periksa gitu. Untuk pelaporan itu sebenarnya yang sebagaimana teman-teman media sudah ketahui, pada Desember itu ada respon sebenarnya dari FEB. Namun respon yang dilakukan itu bukan terkait dengan almarhum Pratama, tetapi dengan Faris. Gitu. Nah, baru kemudian 5 bulan kemudian dari November diketahui bahwa almarhum itu meninggal. Nah, itu kira-kira. Jadi kalau kekerasan itu kita tidak hanya melihatnya dari fisik, tetapi dari pilihan ketika tidak ada opsi untuk keluar pada saat perjalanan itu juga sebenarnya sudah dimulai ya, kekerasan secara psikis gitu. Jadi melihatnya kami sudah dari aspek perjalanan sampai kemudian ke belakangnya. Saya kira begitu. Cukup ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih dari baik. Ya. Boleh.
dia minta tahu untuk isi daftar hadir ya. Terima kasih ya.